Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan arsitektur Sulawesi, yaitu rumah Lobo. Nah, rumah adat Lobo itu sebuah rumah adat yang berasal dari Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Lobo biasa digunakan sebagai rumah adat oleh suku Barei tahun 1914 di wilayah Tojo. Lobo masih bisa didapati di beberapa desa, terutama di Taliboy dan Mokoyepa atau Makupa. Lobo yang terbuat dari tiang dan dinding kayu yang beratap ilalang dan hanya memiliki satu ruang besar dengan tiang-tiang penyangga yang berdiri tegak dan sejajar. Lobo merupakan nama dari rumah adat desa Toro, berasal dari kata Ralobo-lobo yang artinya dipisah-pisahkan, sesuai dengan salah satu fungsi rumah adat tersebut. Rumah adat Lobo merupakan bangunan yang tidak dapat dipisahkan dengan kultur dan kehidupan masyarakatnya. Bangunan ini di masa pemerintahan raja-raja dulu merupakan sentral dari urusan yang berkaitan dengan adat, sekaligus menjadi sentral dari kesatuan pemerintahan dan kebudayaan. Lalu ada denah berupa rumah panggung yang dipakai sebagai balai adat. Lobo memiliki bentuk 4 persegi panjang, berfungsi tempat musyawarah, melaksanakan pesta adat, menyambut tamu-tamu kehormatan, dan sebagai tempat penginapan bagi orang-orang yang melanjutkan perjalanan. Tampak dinding bawah. Material yang digunakan berupa kayu bulat yang disusun sebanyak 2 buah. Sebagai pengikatnya menggunakan rotan. Lalu ada dinding atas. Material yang digunakan adalah papan yang dibilah-bilah. Sebagai pengikatnya juga menggunakan rotan. Sebagai penutup dinding atas terdapat kayu bulat yang berfungsi sebagai penahan tangan orang yang duduk dan dinamakan rindino keke. Lalu ada atap, menggunakan atap sirap yang terbuat dari bahan kayu yang dibelah kecil. Bahan atap terbuat dari kayu alipa. Bagian yang dilapisi jok hanya pada bagian pinggir atap atau panapiri. Tangga, jumlah anak tangga ada 5 buah. Tangga dari batang kayu bulat yang dipahat. Pada bagian atas mengecil. Posisi tangga di tengah bagian depan. Terus ada lantai. Lantai rumah adat Lobo memiliki 2 bagian, yaitu lantai bawah dan lantai atas. Lantai bawah atau daula, pada lantai bawah menggunakan material papan dan tidak menggunakan paku, hanya menggunakan balok untuk menjepit papan. Tetapi di tengah perkembangannya, lantai Lobo akhirnya menggunakan paku. Lebar papan yang digunakan 25 cm, sedangkan luas lantainya 660 x 520 cm. Terus ada lantai atas atau tuha kanavaria. Material yang digunakan pada lantai atas terbuat dari kulit kayu pohon nimbun yang diikat menggunakan rotan. Lebar tuha kanavaria 140 cm, berhubungan langsung dengan padense, sejajar dengan kanavari. Pada sisi lebar bangunan terdapat dapur mini atau afu atau pua-pua. Terus ada ornamen. Pada desa Toro, ornamen hanya terdapat pada tiang tengah bangunan sebagai simbol bahwa jika ada yang melakukan pelanggaran dan harus menerima hukuman, dapat diganti dengan cara membayar denda seekor kerbau. Terus ada alam. Dinding disusun dengan tidak menutup penuh, di antara lain dimaksudkan untuk sirkulasi udara yang masuk ke dalam dapat leluasa, dan maksud lainnya khusus bagi tetua ngata dan bangsawan yang duduk di kanavari yang memiliki kebiasaan mengunyah pinang dan sirih, dapat memanfaatkan rongga itu untuk dapat membuang ludahnya keluar tanpa harus keluar lobo.
Dinding ini dinamakan dinding Hongkeke. Di tengah dalika terdapat tiang raja yang menerus ke atap. Di tiang ini juga terdapat lingkar ikatan tali dari rotan yang disebut takole. Tali rotan ini digunakan pada saat upacara adat untuk mengikat leher kerbau yang akan disembelih di dalam lobo. Berkaitan dengan itu, tangga dibuat tanpa rongga-rongga, bermudah sekaligus mampu menahan beban kerbau yang dinaiki ke dalam lobo, terbuat dari bahan kayu utuh yang dicowok 5-7 trap atau sesuai dengan tingkatan lapisan masyarakat. Bagian ruang di dalam lobo diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya yang serbaguna. Secara zoning vertikal di bagian dalam 3 stage. Bagian bawah pada posisi tengah bangunan berbentuk persegi panjang dengan tiang raja di tengah-tengahnya, diperuntukkan bagi masyarakat umum atau pendengar duduk dan tempat untuk mengatur makan dan minum, menari dan menyanyi. Tempat ini disebut dalika atau padensai. Di atas dalika, pada sebelah pinggir yang berhubungan langsung dengan dinding atau menyerupai balai-balai disebut kanafari atau palangka yang diperuntukkan bagi para bangsawan dan tatuangata. Sejajar dengan kanafari, pada sisi lebar bangunan di dalam lobo terdapat dapur mini atau puafa. Bagian samping menyebelah ada lagi palangka yang tingginya kurang lebih 40 cm di atas padence, diperuntukkan bagi para tamu dari luar kampung yang dianggap terhormat. Terus satu hal yang penting diketahui bahwa tidak sembarang orang diperkenankan masuk dalam lobo kecuali dalam hal-hal tertentu yang dianggap amat penting. Dengan demikian, lobo bukanlah bangunan yang berfungsi sosial, bahkan oleh sebagai orang dianggap bangunan yang keramat,